Halo. Oh ya, halo, halo. Ya, Pak, ini kan kita lagi ngobrol ya. Kita lagi membahas soal beberapa pemberitaan kita yang kemarin. Kayaknya kita juga hari ini menyoroti beberapa fenomena, Pak. Nah, yang kemarin kan ada beberapa ono bondet, ono sabu-sabu, dan ini rata-rata wilayah Ndukur kan. Wilayah Ndukur, wilayah Tutur, wilayah kemudian wong kunturan mobil. Nah, ini kita ngobrol soal bondet. Soal bondet ini kemarin kan dari hasil pemberitaan kita seperti apa, Pak Wat? Artinya dalam kurun waktu sebulan ini kayak balak-balik ya. Nah, gimana Pak? Sebenarnya apakah memang selama ini sampean sudah lama lah untuk berkecimpung dengan tulis menulis pemberitaan dan sebagainya. Nah, ini ya apa sampean mandang ini? Apakah ini sudah menjadi keseringan masyarakat kita atau memang selama ini gimana sampean lihat? Dan rata-rata wilayah ya ning Pasarpan, ning daerah-daerah sana yang biasanya seperti atau wilayah-wilayah pelabuhan, Mangkunegaran, Ngemplak dan sebagainya. Gimana Pak? Emang selama ini seperti apa sih pemberitaan kaitannya dengan bondet dan masyarakat? Jadi begini, kalau soal hotel, saya sih melihatnya ada dua sisi ya yang mungkin Ya. menyebabkan kritisi kita. Mm-hmm. Jadi secara kultur ini sebenarnya agak aneh begitu. Kenapa bondet di Pasarpan? Kita tahu bahwa di Pasuruan itu ada, bukan hanya di Pasarpan, di daerah pesisir juga cukup banyak penggunaan bondet. Ya, itu kan memang bom ikan hasilnya kan bom ikan harusnya. Betul. Makanya kalau kemudian di wilayah kota atau di daerah pesisir katakan begitu, itu kita masih bisa memaklumi terlepas dari bahwa itu persoalan pidana atau kriminal. Tapi memang itu untuk sarana untuk mencari ikan. Nah kalau di Pasarpan ini yang menjadi agak aneh, kenapa di Pasarpan banyak bondet? Padahal juga daerahnya daerah gunung, tidak ada nelayan di situ. Maka jawabannya adalah lebih banyak untuk sarana kriminalitas memang. Karena di beberapa kasus sebelum ini kita juga mencatat ada rumah salah satu LSM yang dibondet. Oh ya. Dan sampai ini belum ketangkep. Dan kita mundur lagi rumah anggota dewan dari betul. PDI itu juga dibondet dan belum ketangkep juga sampai sekarang. Di sela-sela itu juga ada warga yang juga ketangkep, dia bawa bondet mau aksi ke Sidoarjo. Lalu ada yang sempat bawa bondet lalu terjatuh di Gondang Wetan dan akhirnya meninggal. Nah ini sebenarnya rentetan bondet yang begitu identik dengan sebagian warga di daerah sana, daerah Pasarpan. Nah, persoalannya adalah bagaimana sebenarnya polisi menjawab itu begitu. Ya. Itu kan yang paling penting ada polisi, dan sampai hari ini kita jarang sekali melihat kegiatan razia bondet di sana. Walaupun ada juga tidak banyak hasil. Padahal sebenarnya pertanyaan besarnya kenapa sih Pasarpan itu begitu banyak bondet di sana? Terus bahan bakunya dari mana? Karena dari sisi akses sebenarnya sana kan juga jauh dari kota, jauh dari mana-mana. Ya. Tapi saya kira ya seperti itu loh. Artinya sebenarnya Tapi sejauh ini motif-motif yang sering disampaikan oleh polisi sendiri yang sejauh hari dari pemberitaan-pemberitaan kita lah, dari teman-teman media juga, ini rata-rata apa sih sebenarnya alasan yang sering kali jadi ketika misalnya tertangkap pelaku? Kayak kemarin kan ada petani yang meminta maaf kayaknya ya, kita pernah nulis itu. Itu gimana? Rata-rata motif mereka itu apa sebenarnya? Belum tertangkap sampai hari ini kan banyak memang yang belum tertangkap. Nah sebenarnya apa kita melihatnya Pak? Ini fenomena yang tadi disampaikan. Kalau lihat ke beberapa kasus bondet itu kan sebagai apa? Kalau misalnya orang Jawa bilang aji pamungkas. Oh iya. Jadi itu paling pintas. Ketika misalkan dia melakukan aksi kriminal, ketangkep, kepergok warga, nah biasanya ya itu ajiannya yang dikeluarkan. Aji pamungkas bondet untuk menakuti warga yang mau menangkap. Atau polisi, atau misalkan kalau contoh kasusnya kayak yang LSM atau yang anggota dewan itu kan paling mudah, tinggal lempar meledak orangnya sudah kabur. Iya benar. Jadi untuk melacak siapa pelakunya itu kan
agak susah karena itu bisa dilakukan dengan jarak jauh lempar gitu. Tergantung kekuatan si pelemparnya, mau lempar dari jarak sekian meter, 50 meter begitu kan lebih enak. Jadi artinya yang saya melihatnya lebih ini untuk cara apa? Ya. Yang harus lebih proaktif ini kan kita memang berharap agar polisi juga lebih aktif lah. Kayaknya ini tidak hanya persoalan kriminalitas, akhirnya dari hal yang si malakama juga menjaga kriminalitas tinggi, terus akhirnya orang-orang bikin senjata-senjata baru sendiri atau dan sebagainya, itu juga ada kan di situ. Iya betul, karena tempo hari di Nguling itu kan juga sempat ada bondet yang kemudian ditaruh di mana, di gardu. Oh ya. Itu kan bahaya sekali kalau mereka sampai mudak di situ. Disingit makanya polisi itu kan polisi itu kan sebenarnya sudah punya peta ya. Kita tahu lah, polisi sudah punya peta mana sih simpul-simpulnya dan siapa saja pemainnya, itu kan polisi mesti punya. Tinggal persoalan bagaimana polisi mau jalan, kemudian dengan pihak perangkat desa, saya kira kalau misalkan itu dimaksimalkan bisa kok. Dan rata-rata orang gunung itu kan agak penurut gitu. Patronnya begitu kuat. Siapa tokoh yang ngomong begitu kan. Tapi saya justru berpikir gini, kan mungkin lek wong desa si iso gawe bondet. Engko tapi lek dikeki ono teknologi ini lek sudah dibom iki. Malah dadi nah, itu kan jadi masalah besar kan. Ya, nanti bisa jadi. Dalam tanda kutip kurang untung yang pakai orang Pasepan begitu. Makanya kalau artinya dalam tanda kutip itu masih untung begitu, hanya orang Pasepan. Coba kalau misalkan itu dipegang oleh untuk kelompok tertentu dengan tujuan yang lebih besar itu kan bahaya sekali. Ya, tidak hanya di Pasepan sih sebenarnya, kita tidak hanya kemudian menyudut satu wilayah, tidak, tapi kita lagi ngobrol banyak hal gitu. Ya Pak, terima kasih. Mungkin hari ini saya juga mau belakangan ini kan artinya Pasepan karena kan kita merujuk di beberapa kasus belakangan ini kan Pasepan. Dan kalau itu perhatian kita lah. Kalau searching di Warta Bromo ngetik bondet Pasepan yang muncul semua akhirnya, atau bondet gitu ya, beberapa sudah muncul. Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti kita coba kontak-kontak konco-konco Pasepan dulu. Thank you. Lanjut. Ya, Assalamualaikum.